Kasus Teluk Buyat di Sulawesi Utara bukan sekedar sengketa hukum biasa. Selama 8 tahun dari 1996 hingga 2004, PT Newmont Minahasa Raya membuang limbah tailing yang mengandung merkuri dan arsenik langsung ke dasar teluk melalui sistem yang disebut submarine tailing disposal. Akibatnya, masyarakat nelayan setempat mengalami penyakit misterius seperti benjolan di tubuh, gangguan saraf, bahkan kematian. Studi epidemiologi independen mencatat kadar merkuri dalam darah warga mencapai 3 hingga 7 kali lipat ambang batas aman WHO. Penelitian kami berfokus pada 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sistem hukum Indonesia merespon kasus pencemaran merkuri berskala besar ini? Yang kedua, mengapa proses hukum yang berlangsung lebih dari 1 dekade justru berakhir dengan putusan bebas bagi korporasi di tingkat Mahkamah Agung? Dan yang ketiga, fokus struktural apa yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat korban? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menggunakan 2 pendekatan secara terpadu. Secara normatif, kami menganalisis peraturan perundang-undangan mulai dari UU nomor 23 tahun 1997, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hingga Konvensi Minamata tentang merkuri. Secara empiris, kami mengkaji dokumentasi publik kasus ini, laporan Komnas HAM, data epidemiologi WHO, serta hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian kami analisis menggunakan pendekatan analisis kritis, putusan pengadilan, dan teori keadilan lingkungan. Temuan paling krusial yang kami temukan adalah bagaimana ketidaksepakatan ilmiah dijadikan senjata oleh tim hukum korporasi. Pengujian oleh BPOM menunjukkan kadar merkuri dalam ikan di Teluk Buyat melampaui batas aman. Namun, kontraktor yang ditunjuk perusahaan menghasilkan data yang berbeda. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa jaksa gagal membuktikan hubungan sebab akibat di luar keraguan yang wajar. Inilah yang dalam literatur hukum lingkungan internasional disebut sebagai causation gap. Ketika standar pembuktian pidana konvensional tidak kompatibel dengan kompleksitas bukti ilmiah lingkungan. Paralel dengan proses pidana, pemerintah Indonesia dan Newmont mencapai kesepakatan perdata senilai 30 juta dolar. Secara nominal terlihat besar, namun angka itu hanya sekitar 2% dari total keuntungan yang diraup perusahaan selama beroperasi. Ini mencerminkan fenomena yang disebut Uhleman sebagai too big to jail. Korporasi besar lebih memilih membayar daripada menghadapi pertanggungjawaban pidana. Dampaknya pun berlanjut jauh setelah tambang ditutup. Pemantauan pasca kasus menunjukkan kadar merkuri dalam sedimen laut masih terdeteksi 7 tahun kemudian. Populasi ikan turun hingga 68%. Masyarakat desa Buyat Pantai yang direlokasi kehilangan mata pencaharian tradisional mereka dan mengalami disrupsi sosial ekonomi yang parah. Dari hasil analisis kami muncul 3 rekomendasi utama. Yang pertama, Indonesia membutuhkan pengadilan lingkungan hidup khusus. Tribunal dengan hakim berkompetensi teknis di bidang ilmu hukum, seperti yang telah berhasil diterapkan di Australia dan Selandia Baru. Yang kedua, standar pembuktian dalam perkara lingkungan perlu direformasi dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian atau precautionary principle, termasuk pertimbangan mekanisme pembalikan beban pembuktian kepada korporasi. Ketiga, setiap izin investasi asing di sektor ekstraktif harus mensyaratkan environmental due diligence yang terintegral dan ketat. Menarik benang merah dari seluruh analisis kami, kasus Teluk Buyat bukan sekedar kegagalan teknis pembuktian. Ini adalah cerminan dominasi kepentingan investasi asing atas prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan hak asasi masyarakat yang hidup bergantung pada ekosistem laut. Putusan bebas Newmont
menciptakan presiden yang mengkhawatirkan bagi efek jera terhadap korporasi multinasional lain di Indonesia. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep baru, yaitu Environmental Vulnerability Index for Mining, sebuah instrumen preventif untuk mengidentifikasi wilayah paling beresiko mengalami kegagalan pengawasan, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih proaktif dan berbasis resiko. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.